Energi terbarukan mata pelajaran Fisika SMA kelas 10. Energi dalam fisika didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan bentuk usaha. Pada hakikat, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Jika ditinjau dari kegiatan energi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi potensial terbagi menjadi 2, yaitu energi potensial gravitasi dan potensial elastis. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya atau ketinggiannya terhadap permukaan bumi akibat pengaruh gaya gravitasi. Sedangkan energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan pada suatu benda elastis ketika benda tersebut mengalami perubahan bentuk, seperti diregangkan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Energi kinetik suatu benda berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Contohnya, energi kinetik dimiliki oleh sepeda yang dikayuh, pesawat yang sedang terbang, dan singa yang sedang berlari. Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda, atau bisa disebut dengan energi total. Besarnya energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan potensialnya bisa berubah-ubah. Perubahan energi yang ditunjukkan dari fenomena sehari-hari dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas mereka. Hal tersebut sejalan dengan hakikat sains, yaitu manusia berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi untuk membangun pengetahuan, fakta, atau konsep, lalu mencoba fakta tersebut, kemudian memodifikasinya untuk keperluan umat manusia. Beberapa contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan bentuk energi listrik menjadi panas. Contohnya setrika listrik, rice cooker, kompor listrik, dan sebagainya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Perubahan energi cahaya menjadi listrik. Contohnya panel surya, sel surya. Perubahan energi angin menjadi listrik. Contohnya energi kincir angin, DSB. Begitu banyak perubahan energi yang dapat kita manfaatkan sehari-hari, salah satunya untuk mengatasi penggunaan energi fosil yang berlebihan. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Selain itu, sumber energi bisa dibilang sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Contohnya yaitu energi matahari, air, dan minyak bumi. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui seperti air, matahari, angin. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Sumber yang dapat diperbarui adalah sumber yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Contohnya, panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjun dan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber yang dapat diperbaharui bisa digunakan sebagai energi alternatif, adapun arti dari energi alternatif adalah semua sumber yang dapat digunakan dan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Energi surya atau energi matahari merupakan sumber energi utama di muka bumi. Segala kehidupan yang berlangsung sebagian besar sumber energinya berasal dari matahari, mulai dari proses produksi makanan oleh tumbuhan melalui fotosintesis dengan menggunakan ultraviolet dari sinar matahari, sampai penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi listrik. Teknologi yang dapat mengubah energi surya menjadi energi listrik, yaitu sel surya stall, juga sering disebut fotovoltaik. Sel surya dapat dianalogikan sebagai komponen dengan 2 terminal atau sambungan.
Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor bertenaga sinar matahari, contohnya di negara India. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain, seperti panas dan listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Menurut World Meteorological Organization, WMO, energi matahari dihasilkan dalam dua cara utama, yaitu sel surya, solar cells, atau dikenal juga dengan sel fotovoltaik adalah alat yang dapat mengubah energi dalam cahaya menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Teknologi ini dikenalkan oleh fisikawan Prancis Antoine César pada tahun 1839. Dan tenaga surya terkonsentrasi, CSP, menggunakan cermin untuk memusatkan sinar matahari. Adapun manfaat energi matahari adalah sebagai berikut: menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. Energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulas sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Usaha ini tentu saja yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Penggunaan energi angin dimulai sejak abad ke-7 SM oleh bangsa Persia yang menggunakan kincir angin untuk menggiling padi, memotong kayu, dan menghasilkan bentuk energi mekanik lainnya. Biasanya, pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Adapun manfaat dari energi angin, diantaranya, menggerakkan kincir angin dan turbin angin, sehingga dapat menghasilkan listrik, mendorong perahu layar agar dapat berjalan, membantu proses pengeringan pakaian, dan sebagainya. Energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, untuk kehidupan yang lebih baik. Energi yang bersumber dari tenaga air sebenarnya sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena lebih ramah lingkungan dan jumlahnya yang berlimpah. Pada bagian bawah bendungan terdapat turbin. Pada lubang-lubang saluran air, fungsinya untuk mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik untuk generator listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut hidroelektrik. Adapun beberapa manfaat dari sumber energi air, antara lain, sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Keperluan transportasi, wisata dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Energi geotermal merupakan energi yang berasal dari sumber panas bumi. Jika diibaratkan air dingin dimasukkan ke dalam poros atau lubang batuan di bawah permukaan bumi, maka akan keluar uap air pada poros atau lubang jainnya. Uap air ini yang kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik, pembangkit listrik tenaga geotermal, panas bumi. Di Indonesia, salah satunya yaitu PLTP Kamojang, Jawa Barat. PLTP Kamojang mulai beroperasi pada tahun 1982 dengan 1 unit pembangkit dan terus berkembang sampai hari ini mengoperasikan 7 pembangkit dengan daya listrik yang dihasilkan sebesar 375 MW. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui, non-renewable, adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. Definisi ini tercantum dalam buku Energi dan Perubahannya. Selain itu, sumber energi jenis ini jumlahnya sangat terbatas atau bisa habis dalam kapanpun. Sumber energi tidak dapat terbaharui berasal dari perut bumi dalam bentuk cair, gas, dan padat. Adapun contoh sumber energi tak terbaharui, seperti minyak bumi, gas alam, propane, batu bara, dan uranium. Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun.
dari 346 juta barel, 949.000 bph, pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel, 778.000 bph, di tahun 2018. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan kilang, Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari Timur Tengah sehingga ketergantungan terhadap impor mencapai sekitar 35%. Pada tahun 2018 produksi gas bumi 2,9 juta mmscf yang digunakan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri feedstock dan atu energi, pembangkit listrik, gas kata, rumah tangga dan komersial, serta gas lift sebesar 1,7 juta mmscf. Selain itu, gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa sebesar 1,2 juta mmscp. Persentase ekspor, melalui pipa maupun LNG, terhadap total produksi gas bumi menurun dari 50% pada tahun 2009 menjadi 40% pada tahun 2018. Produksi batubara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pembangkit listrik dan industri, dan permintaan luar negeri, ekspor. Perkembangan produksi batubara periode tahun-tahun 2009 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup besar, dengan capaian produksi pada tahun 2018 sebesar 557 juta ton. Dari total produksi tersebut, porsi ekspor batubara mencapai 357 juta ton, 63%, dan sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan China dan India. Tingginya angka ekspor batubara Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia selain Australia. Manfaat energi terbarukan. 1. Pengurangan emisi. Energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Pentingnya menjaga sumber daya alam untuk berkelanjutan. 3. Energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Waktunya kuis.